wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu salam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi. Baik, terima kasih. Kita syukur ya hari ini kita bisa start untuk ujian mata kuliah aplikasi yang perlu informasi. Mata kuliah ini ada 3 mata kuliah di dalamnya, ada manajemen pangkalan data, manajemen pangkalan data, kemudian penelusuran informasi, dan satu lagi otomasinya ya. Jadi 3-tiganya kita kemarin sudah Bapak kirim di grup soal, kemudian sudah dijawab, dan hari ini kita melanjutkan tulisannya, kemudian nanti kita pakai praktek otomasi juga. Aplikasi sudah kirim ya di grup, nanti tinggal di download dan kita akan dapat ujian. Nanti mereka sudah bisa terinstall, berarti ini selesai. Kalau belum terinstall itu enggak. Besok berapa sampai bisa ya, mudah-mudahan bisa ya. Baik, kita saja kita mana jawabannya itu ada ya, pegang masing-masing jawabannya yang sudah tertulisnya ya. Nanti boleh silakan baca dulu, boleh juga kalau bertanya, kemudian jelaskan secara pendapatnya ya. Kita tapi berdasarkan itu mungkin, tapi kalau sudah tahu langsung saja ya. Kalau misalnya belum, boleh silakan di baca dulu jawabannya. Nah, ini sifatnya hanya mengulang mata kuliah yang sudah pernah kita ajarkan di kelas ya. Kemudian mungkin dengan dosen-dosen yang berbeda, hari ini mengklarifikasi saja kembali bahwa mata kuliah itu sudah kita kuasai ya. Sudah kita kuasai, terutama yang otomasi arsip itu. Otomasi arsip itu kita anggap, kalau Bapak bilang itu sebagai muaranya, artinya semua pelajaran di perpustakaan di sana, belajar katalog di situ, ada belajar kelas di situ sudah ada, belajar apa lagi, barcode atau anggota semuanya sudah ada di situ ya. Jadi artinya semuanya terkumpul di situ, dan kita harus bisa install itu untuk menaikkan kemampuan otomasi kita ya, kemampuan teknologi kita yang selama ini sebagai pengguna, kemudian bisa berubah menjadi administrator ya. Kita sudah punya program, kita bisa install, tapi kita tentu bukan programmer ya, programmer harus kuliah dulu, tapi itu minimal kita programmeran, kita install, kita perbaiki, berarti sudah naik satu tingkat itu. Jadi admin, kita administrator, punya login, punya apa ya, seperti itu. Mungkin langsung saja ya, kita akan coba 2 orang ini. Satu, Fajar ya, Septriansa, Fajar Septriansa dengan Yuni Kusukasari. Fajar ya. Baik, itu soal kan ada 3, 3 dan 9. Kemudian Bapak acak saja. Dia ini mewakil saja, ada itu tidak ditanya yang nomor 1 di otomasi, berarti mungkin sudah video ya. Kita diacak saja. Baik, pertama Fajar mungkin ke otomasi ya. Apa yang Fajar ketahui tentang otomasi perpustakaan atau otomasi ya, belajar otomasi dulu ya. Jadi Pak, menurut Fajar, sistem otomasi adalah suatu sistem yang dimana berkolaborasi dengan suatu teknologi informasi Pak, sehingga untuk bisa memudahkan suatu pekerjaan dengan cepat dan efisien. Cepat dan efisien. Apa digunakan otomasi? Artinya otomasi itu biasanya
langsung Pak, tidak otomatis langsung ya. Jangan, jam tangannya setiap jam 4 dia berbunyi. Berarti secara otomatis artinya secara terencana. Terus rencana berarti dia otomatis kan? Otomatis kan? Jadi dia gitu. Otomatis itu secara jamnya tiap jam 12 dia bunyi, atau bahkan dia itu setiap jam 1 jam 2 dia bunyi ting 2 kali ting 2 kali, jadi dia otomatis. Nah itu artinya apa nih? Artinya jam itu otomatis dulu nih, baru kita tahu kalau ya kita motor sekarang ada namanya idling out ya. Idling stop. Ya, idling stop ya. Nah, jadi kalau dia berangkat di lampu merah, berhenti kan, langsung dia mati ya, cara otomatis berarti mati Sendiri. ya. Berarti dia bekerja dengan sendirinya ya, dia otomatis itu dia bekerja dengan sendiri. Memang kita program, kemudian dia bertindak sendiri. Kalau bahasa ini, kalau Pak Sulistyo itu swatindak. Swa itu sendiri, tindak itu bertindak sendiri. Jadi otomatis itu bertindak. Jamnya setiap jam 5 bunyi sendiri ya, tidak sendiri tanpa kita lagi kan, bertindak sendiri. Swa itu ya bahasa Sanskerta ya, swa itu lama tidak bersuara, berarti lama tidak berjumpa ya, berarti dia lama tidak bertemu, berarti lama sendiri ya. Iya. Enggak gitu ya, berarti kita lama sendiri ya, berarti lama sana sendiri kan. Artinya gitu ya, jadi otomatis. Nah itu jadi mengerti makna itu sebenarnya itu aja. Ya sebenarnya bisa tadi kan, misalnya bekerja dengan menggunakan teknologi dia efisien, tapi yang jadi cari itu ya dia beda-beda gitu ya, dia sendiri otomatis lah, secara otomatis. Kalau cara otomatis itu ya sudah enak, ngambil bank secara otomatis di ATM tanpa harus ke bank, atau bisa dia ngasih diri sendiri misalnya ya. Jadi kalau otomasi perpustakaan Ya berarti dimasukkan aja contohnya tadi kan misalnya otomasi kan. Kalau perpustakaan udah. Ini Pak, Perpustakaan sekarang itu suatu ruangan atau suatu gedung yang dimana berisi suatu buku referensi yang dapat dijadikan sebuah pedoman karya ilmiah. Kalau di undang-undang ini kan perpustakaan ada institusi yang menyediakan karya tulis, karya rekam. Kalau di undang-undang itu tanggal 43 itu jadi institusi menyimpan karya tulis, karya dan atau karya cetak yang disimpan secara profesional dengan sistem yang baku, namun guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, kemudian dan informasi dan rekreasi. Itu lebih lengkap lagi ya. Jadi kalau orang bilang perpustakaan itu apa? Gedung. Berarti benar dari undang-undang itu institusi. Nah, jadi gitu. Ini lengkap. Perpustakaan itu sempat menyimpan buku, karena di situ menyimpan karya tulis, karya cetak. Jadi itu kita kalau ditanya perpustakaan lagi, ya itu pengertiannya. Jadi kalau orang bilang gedung, sudah benar. Institusi kalau bahasa kita ya, biasanya ya. Oh dia menyimpan buku-buku, menyimpan karya tulis, karya cetak. Terus untuk informasi dan rekreasi ya, tadi kan untuk pengetahuan. Jadi
di dalam perpustakaan nanti ada aktivitasnya, ada pengolahan. Perpustakaan cuma 3 perpustakaan, apa deh? 3 perpustakaan cuma 3 di kegiatan di perpustakaan. Satu, klasifikasi, pengolahan masuk. Terus, iya. Katalogisasi. Dalam katalogisasi bagian dari terus ngomong 31 pengadaan diolah sudah diolah. Kalau Inventarisasi. mau bikin itu jangan Sirkulasi. iya bahasa ini kita sebagai apa bukunya sudah disimpan, sudah diolah, sudah terus dia mau ambil mau apa jadi dipakai gitu. Kita bagian apa ya yang ngasih bagian apa yang ngasih depan ada resepsionis. oh sirkulasi Pak. Iya dia sirkulasi itu dia bagian mana? Bagian di itu resepsionis di hotel ada resepsionisnya, di kantor administrasi juga ada yang bagian administrasi itu dia bagian dia itu gawe dia itu sebagai apa? Oh, proses peminjaman dan proses pengembalian buku. Iya itu bagian apa? Layanan sirkulasi. Nah sebelumnya apa? Layanan sirkulasi. Sirkulasi atau sebelum sirkulasi? Layanan. Iya. Oh, layanan. Nanti ada layanan sirkulasi, layanan repot, layanan cuma 3. Pengadaan, pengolahan, layanan. Udah 3 itu. Jadi kalau misalnya apa otomasi, tinggal dibuat aja. Otomasi adalah kegiatan secara otomatis tentang pengolahan, layanan, pengadaan, pengolahan, layanan dari perpustakaan. Selesai. Nanti dia bilang katalog, bagian dari layanan itu kan? Layanan di layanan itu bagian. Jadi kita bisa memaknai seperti itu. Kalau sederhana saja, tapi ya boleh saja dari pengertian ini ya. Tapi kita maknai kalau otomatis berarti semua bagian pengadaan, pengolahan dan layanan secara bertindak sendiri. Nanti kalau di Jogja itu pakai RFID namanya. Dia datang minjem dewek, kembali ke dewek. Nanti buku ditumpuk ke situ 2-3 tumpuk langsung muncul di situ 3 buku terus 1 buku belum hijau berarti yang lagi 4 buku bisa. Nanti sudah 1 minggu keluar ini asternya ya, 1 minggu dibalikkan lagi, udah masuk lagi dipasang, masukkan NIM-nya atau kartunya di scan, sudah itu di situ. Jadi dia secara otomatis tidak sendiri dalam itu ya. Pegawainya hanya ngawasi aja kalau ada yang macet, tinggal nanya Pak ini macet. Ya otomasi ya. Oke, sudah belajar 1 ya. Sekarang seperti ini yang sistem oke ya yang tentang basis angka data ya, apa yang dimaksud dengan manajemen angka data. Kalau misalnya nanti basis data dulu. Software yang digunakan untuk mengatur, mengelola data agar data tersebut dapat tersimpan dengan aman. Basis data ya. Datanya Iya. datanya kalau basisnya basis itu dan ada basis apa? Misalnya basis lab, basis Prabowo, basis Pendukung. Kalau pendukung itu biasanya dia gimana? Pendukung itu Membantu. kalau membantu berarti dalam satu wilayah. Pendukung Prabowo di Kabupaten misalnya Sekayu, berarti pendukungnya di mana? Di wilayah Ya, Sekayu. kumpul dari ya berarti
kalau begitu basis itu artinya pangkalan. kan kumpul ya, bisa pangkalan, bisa apa lagi, kumpulan data yang di dalam satu ya bisa, kalau bisa pangkalan ya, pangkalan data lah, ya, kumpulan data bisa jadi basis itu kumpulan datanya, bisa kumpulan data atau pangkalan ya. Tadi kalau bilang basis lain berarti kumpulan analisis lain. Basis data perpustakaan berarti kumpulan data-data perpustakaan. Itu bisa juga dimaknai sederhana seperti itu ya. Tapi kalau secara artinya bisa saja. Sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memastikan data-data tersebut dapat tersimpan dengan aman. Dapat tersimpan dengan aman ya. Dalam satu ya artinya disimpan dalam bisa satu folder, bisa satu server, nah, itu kan aman di situ. Kalau satu saat dicari itu mau di situ mudah ya. Ini saya sudah bahas bahwa untuk satu sistem yang mengamankan data, mengelompok dalam satu wilayah atau satu folder, kalau kita bahasanya satu driver atau satu server ya, basis data. Kalau misalnya terus basis data juga. Kalau manajemen database, hanya database manajemen, DBSM manajemen Sistem. Database management system. ya, database management system, DBSM ya. DBS. Artinya basis data itu sudah tidak sistem database manajemen sistem, sebenarnya manajemen pangkalan data. Nah, kalau bahasa sistem itu apa? Sistem adalah Yang mengatur. Sistem adalah terdiri dari apa? Sistem akademik berarti kumpulan. Sistem itu sebenarnya kumpulan ya. Kumpulan komponen-komponen dalam satu yang untuk menyelesaikan sebuah misalnya aktivitas. Jadi, kumpulan komponen yang saling berkaitan, sistem seperti itu. Jadi kalau kita misalnya sistem akademik, nah ini komponennya ada ARS, IRS dengan AS media ya, terus bebas pustaka apa ya, nanti dia saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi sebenarnya kalau dia sistem database management system, database management system berarti kan kumpulan data yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi ditambah yang menyelesaikan sebuah aktivitas di mana ada perpustakaan atau di mana. Database management system perpustakaan. Jadi sistem kumpulan komponen tentang perpustakaan yang saling berkaitan ya. Database management systemnya. Jadi manajemennya pengelola. Nah itu sering muncul kalau DBS database manajemen itu muncul di bahasa teknologi juga ada. Ya itu ya. Terus balik lagi ke pelajar ya. Iya. Kalau informasi itu kan penelusuran informasi. Penelusuran informasi cara kita untuk menelusuri sebuah informasi. Kita menelusuri penelusuran kan, mencari ya, searching informasi kalau dalam bahasa kitanya ya, kalau dalam ini kan kumpulan data berubah menjadi informasi ya, informasi dari pengetahuan atau
Kalau di perpustakaan apa informasinya buku, tapi buku data-data tentang buku ada ya. Jadi penelusuran informasi adalah pencarian sebuah informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu. Oh ya, tinggal ditambah aja ujungnya. Kalau penelusuran informasi akademik ya, penelusuran informasi perpustakaan berarti menelusur bahan-bahan tentang perpustakaan. Itu aja, menelusur istilahnya penelusuran informasi, pencarian informasi gitu ya. Informasi mungkin dengan teknik-teknik dengan cara-cara tertentu ya. Atau nanti sebenarnya pada akhirnya ya temu balik informasi. Nah, kalau temu balik informasi Ya proses itu juga soal temu balik informasi sudah tahu kita tadi kalau di kita kan informasi bisa bahan pustaka, bisa buku ya, buku, jurnal dan lain sebagainya sebagai informasi di perpustakaan. Sekarang temu balik informasi berarti ya mengubah informasi itu berarti sistemnya Pak yang misalnya kita ingin mencari suatu kegiatan apa temu balik informasi? kegiatan mencari sebuah informasi yang ingin ditemukan kembali. Biasanya kalau menemukan kembali informasi ini kalau dimulai di perpustakaan. Kalau opak kalau ya opak apa tanya Online public akses katalog. berarti katalog yang online ya. Kalau yang tidak online apa ini? KBT katalog terbitan. Ya katalog saja. Katalog aja. Kalau dulu belum ada ini apa aplikasi, belum ada otomasi, pakai katalog ya. Atau kartu. Katalog ada berapa masuk? Katalog katalog judul, katalog tapi katalog itu ada nanti katalog utama, tapi setelah itu ada 3 sudah. Apa saja 3 itu? 1 katalog. kalau judul Ya, 1 lagi. Cuma 4 sama katalog utamanya. Satunya katalog. Subjek. subjek. Tidak ya, tidak. Jadi katalog apa judul, sama subjek. Jadi nanti kalau ada buku, dia dibuat katalognya ada 3 minimal. Ini katalog buku, katalog judul ya. Nanti di atasnya judulnya, nanti dalamnya keterangannya. Kalau kedua katalog pengarang, dia di atas namanya. Yang ketiga katalog subjek. Katalog subjek itu apa? Subjek dari bukunya. Iya, subjek dari buku. Apa subjek? Misalnya ini bisa jadi ini ya, bisa jadi sebenarnya waktu kita ada yang masuk ke perpustakaan itu sudah pertanyaan katalog. Misalnya ada orang masuk di perpustakaan mau cari apa Pak? Buku katanya judul apa? Berarti kita sudah menggunakan katalog itu. Kata dia judulnya nggak tahu judul apa judulnya. Pengarangnya apa? Pengarang siapa gitu ya? Terus tanya apa lagi? Setelah kita tinggal tanya katalog apa kita tes? Tadi yang terakhir kita katalog apa? Nah, nanyanya di mana? Nah, kalau subjeknya kita tambah dulu enggak? Apa subjek itu? Di subjek kan gitu. Jadi kita nanya dengan dia nanya apa? Topik utama dari buku tersebut. Dia nggak tahu di dalam kawan dia topik jadi apa dia nanya sama dia? Nanya Kata kunci sudah dia kunci kan? Pakai apa? Nah itu sebenarnya pertanyaan katalog itu. Jadi dia tanya pakai apa nanti dengan orang itu? Judulnya apa? Tahu judulnya lupa.
pengarangnya siapa? Pokok bahasa Inggris ya kan? Nah, pertanyaan ketiga itu pertanyaan terakhir. Kalau itu tidak bisa dijawab, sudah balik kayak gitu. Apa? Ya subjek, ya, tapi kita nanya dengan dia, nggak mungkin subjek nanya dengan dia apa? Nah, apa? Inti dari judul. Inti dari judulnya tidak tahu. Jadi tanya biasanya apa katanya? Subjek itu sama dengan oke. Salah Ya. simak atau Ya, oke. di hari-hari Ya, siap. WhatsApp. Oke. Jadi satu pertanyaan dengan dia adalah dan itu aja. Tahu bukunya. Itu tentang apa Pak? Nah, pasti dia jawab, oh itu, mana aku tuh main bola itu ada buku itu di olahraga tentang atau apa lagi? Pokok bahasanya gimana? Dia pokok bahasa nggak ada dia tentang banget. Nah itu sebenarnya sudah katalog itu. Jadi kalau dia ditanya tentang apa Pak? Nah bingung pula kalau tentang tidak bisa. Berarti di sini apa? Mau nyari aku ya bisa. Jadi kalau tentang itu pasti dia cerita tentang. Dia nyarinya Bapak atau masalah apa? Bisa jadi masalah ya. Masalah apa Pak? Masalah pula. Tentang juga. Selain tentang ya mungkin bisa mirip ya masalah ya. Atau topik juga mungkin dia ngerti ya. Kalau di mahasiswa kalau topik. Tapi itu maksudnya subjek itu ya tentang apa gitu ya, tentang apa aja, jadi tentang oh aku ini buku novel ini apa dalamnya kapal kan itu oh berarti fiksi misalnya, jadi bisa dan itu bisa dijadikan untuk pertanyaan ya. Selanjutnya kita masih lagi ya, masih apa kendala otomasi ini diacak di bawah kendala untuk membuat otomasi perpustakaan kan ada di situ kendala otomasi Kurangnya pengetahuan pustakawan terhadap komputer dan aplikasinya. kalau kurang pengetahuan berarti jadi kendala ya. Oke, terus Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai komputer sekaligus menguasai masalah perpustakaan penggunanya gitu. SDM-nya SDM SDM berarti kendalanya ya staff iya terus lagi belum adanya format baku sehingga masing-masing perpustakaan menggunakan format berlainan. berlainan. Kalau kita berlainan kita bisa integrasi ya, kendala ada otomasi ya. Terus Belum adanya peraturan pengkatalogan yang berstandar nasional yang diterima oleh semua pihak. nanti katalognya beda ya, dan ada apa mungkin dia menggunakan aplikasi Taslim saya apa nanti beda sistem. ya itu bisa juga. Terus apa lagi? Keterbatasan dana. Masih ada tadi coba yang ajar apa? Proses penginputannya Oh ya. Inputan kan masuk juga sih sebenarnya. Jadi kendala? Iya jadi kendala. terus Ya tadi Pak pemilihan sistem tadi Pak. Dan di sistem otomasi perpustakaan kan banyak macam-macam kayak list kayak slim kayak kalau di bidang namanya gelis Pak. Nah, kan kalau contohnya kayak kalau misalnya salah pilih kan kalau misalnya pilih gelis kan kekurangannya ada Pak, tidak bisa diupdate lagi kalau gelis kan. Jadi itu tadi kalau misalnya tidak bisa diupdate ya susah. pertanyaan lisan ujian lisan sudah tinggal satu lagi silahkan coba bagaimana cara install sudah dicatat kan? Oh nggak dibuat sudah dicatat. Kira-kira nanti yang install itu pertama di yang Bapak kirim itu ada juga cara apa ada di sana. Pernah terbuka di silakan kalau mau dibuka di Google ada cara install suite. Ya biasanya yang baru itu
di soal saya coba buat. Karena kita nanti waktu praktek ikuti langkah itu saja. Satu, misalnya download, download file ya. Dua, misalnya nanti ekstrak ya, ekstrak filenya, atau install sampai-nya. Nah itu nanti boleh dilihat di apa ya, di Google, silahkan ada apa. Itu nanti Slim 9 ya. Kemudian Pak. Ya, kemudian. Bahkan itu sebenarnya kalau mau dicatat di apa, tutorial itu ya Bapak itu ada tuh 1 apa, 2 apa gitu ya, 3 apa gitu ya. Oke, berarti kita untuk yang ini sudah ya, kita akan coba langsung ke praktek ya. Boleh. Nah, praktek itu nanti Bapak lihat dulu, di C-nya tidak ada examnya ya, atau SMTP-nya. Ini mungkin bisa kita sekitar setengah jam kalau bisa selesai ya. Silakan ya, coba siap kita mau praktek yang itu ya, installnya. Mana C? Ini nggak sengaja. C ya? Iya. Berarti SAMPP-nya belum ada ya? Belum ada. Oke, yang file yang di-download mana? Iya. Iya, oke. Coba buka sekalian aja. Nah, buka slimnya itu. Buka dulu slimnya. Nah, kan ada 2 ya, ada SAMPP sama. Coba install dulu yang SAMPP-nya. Bagaimana cara install SAMPP-nya? Terus klik next. Udah. Itu sudah berjalan belum ya? Tunggu lagi. Di enter tadi sudah? Enter dulu tuh tadi. Oh tadi sudah ya. 2 kali tertutup, tapi nggak apa-apa, nanti coba kita tunggu mananya. Nah, yes. Ada 1 kali lagi tuh muncul karena 2 kali tadi kan. No, yang itu ya. Oke, tunggu ya. Tunggu. Nah. Terus kemudian oke ya, oke. Next. Next aja. Iya, next aja. Iya, next aja di C ya. Iya. Terus next. Oke, ini berjalan yang sana aja, yang itu aja. Nah ya, tunggu ya. Itu sampai itu internetnya ditutup aja, biar tidak pakai internet ya. Tutup internetnya. Ini anunya apa? Internet. Oke, punya Juni, coba lihat. C. Mana C-nya? Klik di C. Hah? Ini udah Itu C itu. Tidak ada exam ya. Nah, sudah. Mana downloadan tadi? langsung install Pak ya? Yang dari Bapak bukan itu? Iya, di Bapak. Yang ya, install. Aplikasinya ini kan, enter. Ditunggu sampai selesai. Coba cari cara setelah selesai itu ya, sampai P. Atau lihat di yang tutorial tadi kan, ikut aja langkahnya, bisa juga. Tidak apa-apa ya, ini walaupun ujian, tapi Bapak anggap ya yes, yang penting sudah bisa nanti ya, kalaupun sudah selesai, sudah bisa nginstal, itu udah syarat ininya ya. Yes. Sana balik ke sana tadi. Itu internetnya tadi matikan aja. Itu kok udah muncul tuh? Muncul deh. Oh ya, next sekali lagi ya. Nah, ada. Tinggal tunggu ya. Sampai 100%. Ini yang Pajar juga ya. Ini sudah berapa persen? Oh, dikit ya, baru paling. Oke, lanjutkan sampai itu dulu ya. Sampai habis install exam ini. Udah install, ya diaktifkan, allow ya. Ini ya, start dua-duanya sudah? Sudah, start, minimize ya. Tadi sudah? Start sudah?
Satu aja ya, satunya lagi. Dua. Nah, Oke, ini sudah ya. Di minimize low itu. Low. Oke, sekarang lihat catatan berikutnya. Ekstraksi. Ekstrak slim ya, silakan. Buka dulu sebentar. Coba buka slim itu. Oh iya, back dulu, back sekali. Back. Itu udah usah di itu ada apa tuh? Slim ya, buka slim dulu. Ini Pak. Sudah ya, slim. Ya, baru ekstrak tuh. Ekstrak tuh. Mana ekstrak? Jangan dibuka dulu. Nah, suruh jangan bentuk folder gitu ya. Ekstrak tuh mana? Ya, bisa klik yang ini, bisa situ ya. Ya, ekstrak tuh mana? Ya, coba. Klik ekstrak tuh. C apa? C plusnya, klik plusnya itu dia. Mana ya? Terus Eksen. ya X sampai P atau XM. ini Pak ya. Ya, oke, silakan. Ini pakai dok. Pakai dok. Ya, oke. Ada doknya. Ada. Di atasnya itemnya di anunya. Nah, ya, oke, di situ silakan. Oke. Oke. Dok, Sudah. ini ubah nama. Coba ya. Rename yang tadi berarti dari C. Terus rename ya. Dok, Ya. Bukan, back dulu. Ini. Back. Oh ya, slim itu, yang slim itu. ini nih Pak. Iya, rename aja. Rename. Ini nya Pak. Yang tutup itu. Rename-nya perpustakaan aja biar mudah. Huruf kecil semua ya. Menu anu tuh di folder C tadi di HTDoc tadi ya. HTDoc. Matikan dulu aja itunya apa internetnya. Internetnya matikan aja dulu. Jangan pakai internet ya, nanti bisa aja tapi kan ganggu terus itu. Muncul terus kan. Dah. Sudah nih Pak. Dari bawah perpustakaan. Sudah perpustakaan, berarti langkah berikutnya apa? Buka Chrome. Buka Chrome. Yang diubah slim. Iya, yang 99 itu beberapa perpustakaan ya. Ya, localhost coba. Internet. Dosa, jangan dosa, tutup. Tidak pakai internet. Kalau di kampung nanti kan ada internet kan. Jadi pakai itu internet sudah pakai tadi yang di start 2 itu, tapi internet lokal kan. Nah, ini kan jadi browsernya hidup kan. Terus apa katanya itu? Localhost plus PHP Hah? Ya. Klik PHP admin. Terus klik pada bagian kanan atas PHP admin, klik database, terus database nih. Nah. Database. Wih, silakan. Ini sudah di rename ya. Terus, nah situ buat perpustakaan. Pilih yang ini, yang nomor 3, jangan dulu. Klik paling atas paling nomor 3 ya. Localhost, ini juga sudah mulai ya. Lin, siapa namanya? Yuni ya. Iya, localhost. Coba. Yang nomor 3. Ya, ini. Iya. General Notepad. Iya, sudah. Buat, Pak? Iya, buat. Oke. Terus sudah itu buat cari apa katanya? Klik database name. Database ya. Database. Database klik apa? Nama database. Ini sudah kan? Ada bel atau ada maksudnya langsung ke privilege kan? Privilege itu bahasa Inggrisnya hak akses. Oh iya ini. Klik privilege. Coba, ini namanya perpustakaan sini. Ini perpustakaan dulu. Akses. Perpustakaan. Klik user account. Tambahkan. Iya, tuh ya. Terus. Ini sudah iya buat dah create ya. Oke, langsung privilege ya. Privilege. Bentar, perpustakaan. Ya, sama kan ya, perpustakaan. Klik global. Klik perpustakaan ya. Ya udah, terus ini jadi lokal. Mana? Sebelahnya. Lokal ya. Terus passwordnya perpustakaan aja deh Bapak.
Perpustakaan bawahnya juga. Itu apa? Perpustakaan ya. Tadi perpustakaan apa perpus? Perpustakaan. Ya itu sih juga perpus juga. Global privilege. Tadi user database Pak. Database-nya tadi apa? Perpustakaan. Ya ini perpustakaan juga sini. Perpustakaan. Boleh aja perpus tapi disamakan kan. Biar sama aja maksudnya. Localhost. Ya, lokal ya. Terus ke bawah password. Sudah password udah? Sudah semua Pak. Ke bawah. Ke bawah. Bahwa hak akses global ini Pak ya. Iya, centang Centang lo. semua. Terus sudah tinggal bawah. Kirim. Kirim ya. Nah, udah selesai tuh ya. Tinggal masuk ke ini. Masuk ke browser localhost Iya. underscore perpustakaan. Coba ini. Gua udah di check all. Mana? Udah di check all ya Pak. Check all dikirim. Ya, udah berhasil ya. Boleh disimpan, boleh tidak, ada apa-apa. Tapi ingat tadi ya, matikan aja anunya ya apa. Nah itu muncul simpan tidak tuh karena internet aktif kan. Klik Localhost. slash Udah tinggal balik lagi ke plus aja ya, localhost. Tinggal install ya. Nah itu. get start Coba ikuti itunya. next Ya. Terus. install slim Install slimnya. Ya. Terus. Nah itu database perpustakaan ya. Itu localhost mesti apa tuh? masih tetap ya Database. Oh database iya localhost tadi ya? Apa tadi? Localhost ini Pak. Localhost ya. Ada localhost yang penting database bawah itu. database name database name perpustakaan. Ya. Ini karena passwordnya sudah dibuat tadi anu ya. Iya Pak. Ya sudah ada apa? Test connection Biasanya udah usah apa? Coba aja tes. Ya. Mana ya? warna hijau Pak. Nah, ya sudah. Oke, Oke. warna hijau run the installation Itu username-nya username-nya admin passwordnya admin. boleh admin, boleh perpustakaan. Kalau mau dua-duanya perpustakaan kan bisa itu. Akhirnya perpustakaan semua. Admin ya. Udah. Pak. Nah itu yang installnya dirubah itu apa? Di mana underscore itu ditaruh di mana? Buka folder. Terus itu namanya perpustakaan. Admin. Ya bawahnya perpustakaan. Perpustakaan sudah ya. Udah tadi Pak ini. Samakan dengan itu ya. Perpus apa itu kok pendek? Oh, ini apa passwordnya ya Pak? Iya. Apa password tadi? Belum. Admin. Admin semua ya sudah admin aja. Kalau Fajar tadi perpustakaan udah. Ke ini Pak langsung Pak Nah nanti di underscore sini di mana? Di mana? ke folder XMPP terus klik htdocs Ya. klik perpustakaan lagi terus langsung Ada klik install. Mana installnya? Ini, Pak. Ya tambah underscore. Yang dia no Nah, di black. ubah Di nama black. Ya. Rename tambah underscore saja ya. Itu tanpa dirubah lagi ya? Tanpa dirubah lagi ya? Ininya. Ini belum Installnya tidak dirubah. Enggak. Ya nanti biasanya ada masalah kalau nggak dirubah, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting aja. Coba. Sudah selesai? Udah. Balik lagi ke browser. Sudah tinggal perpustakaan. Apa tadi? ini Underscore ya. nah, L-nya double ya? Apa satu? Ingatin tuh. Tadi double ya installnya. Back ya. Apa? Ctrl Z ya. Apa? Undo itu apa tadi? Ctrl Z. L-nya dua apa dah? Satu. Satu ini di sini satu Pak. Di mana? Di sini. Enggak, di sini tadi ada dua apa Dua, satu? dua. Ya dua. Sudah. Dua. L-nya dua karena bahasa Inggris itu ya. Iya benar Pak. Sudah. Sudah benar L2 tapi tambah underscore ya. Nah, Sudah, underscore. tutuplah. Itu Nah, ini langsung masuk Pak. buka itu. Pencetin. Itu apa? Localhost perpustakaan index. Ya, nggak apa-apa. Berarti sudah ini ya. Coba. Tinggal coba yang Fajar sudah selesai. Balik lagi ke sana. Ke ke underscore apa? Chrome ya, plus saja. Atau get itu bisa, get go. Otomasi. Atau refresh itu sama aja. Nah ya. Nah sekarang Masuk. ini kan sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil. Ini sudah berhasil. Sekarang masuk ke menu
pengolahan. Namanya di situ tinggal ditambah ujungnya. Iya. Mana? Ada nggak di situ? Yang ada sama dengan P login itu apa? Tanda tanya P. sama dengan login. Udah enter. Nah, tinggal passwordnya tadi apa? Udah Pak. Ya. Perpustakaan maksudnya. Udah kesini. Bawahnya admin apa perpustakaan atasnya? Admin ya? Ini perpustakaan Pak. Ya sudah, coba bisa nggak? Kalau bisa itu udah berhasil itu. Klik. Nah, bisa. Nah, udah berhasil ya? Berhasil Pak. Fajar sudah selesai ya? Ini punya Yuni tadi? Ini apa Pak? Oke. Ya, tinggal. Nah, apa di sini tadi namanya? Oh, sudah itu ya? Berhasil Pak ya? Tadi yang underscore itu sudah? Tanda tanya plus P login sudah? Oh udah. Oh, sudah. Udah berhasil ya? Udah. Oke, berarti dua-duanya sudah berhasil ya? Berhasil Pak. Oke, terima kasih. Selesai kita ya.